Dear listener, ini satu sesi terakhir kita dan pastinya masih bersama pelaku UMKM ya, Pak Doni dengan produk-produk kaosnya. Ini namanya apa, Pak? Borjuis. Borjuis. Iya. Waduh. Buat orang-orang borju berarti ini ya. Iya, soalnya saya mantan proletar, capek jadi proletar. Pengennya jadi borju saya. Oh. Ini cita-cita begitu, Pak ya. Iya. Sesuai dengan namanya. Nah, kalau sekelas Pak Doni ini masih butuh tambahan modal, artinya memang perputarannya cepat sekali ya, Pak ya, Iya, produksinya betul. ini ya. Betul. Betul sekali. Oke, pernah nggak dulu sekali waktu memulai usaha ini sempat tidak diminati atau ditawar murah begitu? Oh, yang pasti hasil itu. karyanya. Pasti seperti yang saya bicarakan tadi. Pertama itu pasar saya nggak tahu. Tapi saya udah punya ide, nggak taunya nggak bisa diterima pasar. Akhirnya ya dibagi-bagiin tadi. Sama dengan sablon pun seperti itu. Pertamanya saya belum bisa menemukan selera pasar seperti apa. Banyak sablon dulu saya kayak kata-kata plesetan gitu. Cuman nggak jalan gitu. Sayanya yang nggak bisa kali ya untuk pleset-pleset itu nggak bisa. Akhirnya Pleset beneran akhirnya kan. akhirnya balik lari ke formil-formil lagi. yang ini ya. Lebih ke tokoh-tokoh gitu, tokoh-tokoh Indonesia. Iya, jadi kalau begini Mbak Eti juga nggak ragu ya ketika menerima kaos. Oh ini ya udah Semar, Arjuna, pasti Indonesia banget Arjuna. Betul. Gitu ya. Betul. Apa menurut Mbak Eti yang harus mungkin bisa dikembangkan lebih jauh sehingga bukan hanya 200 satu bulan ya produksinya, bisa 2000 begitu. Kalau saya lihat sih kalau untuk pembuatan Bapak udah bagus banget ya, detail sekali kalau kita lihat garis-garisnya gitu loh, dan pengerjaannya juga rapih gitu kan. Mungkin packaging kali ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau Bapak punya t-shirt di packaging dengan cantik, saya pikir akan memberikan suatu nilai tambah sehingga mungkin kalau orang dia bukan pakai buat dia nantinya, tapi dia beli buat orang lain yang dia kepingin sampaikan suatu pesan. Mungkin kalau Bapak kaosnya punya pesan, nah pesan itu mungkin pingin disampaikan, itu saya pikir menarik juga. Jadi packaging nomor 1, nomor 2 mungkin Bapak mesti bikin ceritanya. Ditempel aja di sini. Bikin harga naik nggak apa-apa Pak, tapi orang akan lebih puas gitu. Dia cerita, oh ceritanya ini loh, betul. gitu loh. Ada nah ceritanya itu boleh ditambahkan gitu loh. Apalagi kalau kita nanti main sudah sasaran kita sudah konsentrasi ke tourism misalnya, itu sangat penting jadinya. Gitu. Ya, dua bahasa ya. Atau in English aja kali ya. Iya, produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Doni ini banyak juga diproduksi oleh pelaku usaha lainnya dengan spesifikasi masing-masing, pastinya menemukan pasar sendiri-sendiri begitu ya. Apa saran dari Pak Christian ini selaku seorang konsultan bagi para pengusaha UMKM kita, Pak? Ya, khususnya kalau kita bicara tentang, apalagi kalau produknya menyangkut seni, yang saya yakini kan unlimited ya, tidak ada batasnya, sangat luas dan siapapun bisa masuk ke area itu. Jadi kepada mereka yang sudah memilih di situ, memang tuntutannya adalah selain ketahanan ya, konsistensi untuk bergerak di situ, juga menjaga keunikan. Bisa saja wayang ini kan dieksplor sampai luas, tetapi sedikit yang bisa bertahan dengan keunikan begitu. Jadi mestinya ketika orang melihat ini, mereka langsung bilang, oh ini produknya tadi umpamanya brand tertentu ya, Borjuis umpamanya, itu yang harus dipertahankan. Selain itu juga kan kita, masyarakat tadi menuntut tidak hanya eksplor ke urusan yang seninya, tetapi juga kemasan, kualitas, itu tuntutan-tuntutan pasar. Tidak berhenti hanya di pemenuhan kebutuhan yang pokok, tetapi juga bagaimana produk ini bisa lebih bernilai tambah. Seperti tadi dengan yang disarankan oleh Ibu Etik, bahwa produk ini bisa lebih baik kalau kemasannya diperbaiki, kemudian ada informasi mengenai tokoh yang ditampilkan. Karena itu yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, kan sebenarnya produk ini ingin mengangkat nilai-nilai tertentu, tetapi
keterbatasan informasi ini bisa Ya. mengakibatkan sasaran itu tidak tercapai. Oke, baik dear listener, demikian ya. Tak terasa ini kita sampai di penghujung. Terima kasih Pak Christian F. Guswe dengan My Retail Formulanya, dear listener. Bagi para pelaku usaha juga yang ingin memperdalam ya bisa membaca bukunya. Mbak Eti Teja Laksana dari Galleria Jakarta dan Pak Doni dari Borjuis. Saya Riri Wijaya dan Uyat Maja pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.